Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini Jumat 5 Juni 2026 tertulis di kitab Markus pasal 8 ayat 34. Demikian dikatakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Demikian firman Tuhan. Harga sebuah pengikut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini ada banyak orang yang ingin mengikuti Yesus karena mengharapkan berkat, pertolongan atau mujizat. Mengikuti Yesus karena mengharapkan kesuksesan dan kemakmuran serta hidup yang berkelimpahan. Tetapi dalam Markus 8 ayat 34 ayat hari ini Yesus menjelaskan bahwa menjadi pengikutnya bukanlah jalan yang mudah. Bukan jalan yang penuh dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan perjuangan dan ketekunan. Ada 3 hal penting yang Yesus katakan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri, tetapi belajar menempatkan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi kita. Kadang kita ingin hidup sesuka hati kita, marah dan egois, atau hanya mencari kenyamanan. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu lah yang jadi. Menyangkal diri berarti rela berubah dan taat kepada firman Tuhan sekalipun itu tidak sesuatu yang hal mudah. Yang kedua, memikul salib. Pada zaman Yesus, salib adalah lambang penderitaan dan pengorbanan. Jadi memikul salib berarti bersedia tetap setia kepada Tuhan walaupun menghadapi kesulitan. Ada orang yang diejek karena imannya, ada yang tetap jujur meski dirugikan, ada yang tetap melayani walau lelah dan memiliki banyak pergumulan. Itulah bentuk memikul salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengikut Yesus tidak berarti hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah kehidupan kita. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti menjadikan Dia teladan hidup kita. Cara berbicara, cara bersikap, cara bekerja, dan cara memperlakukan orang lain harus mencerminkan kasih Kristus dan keteladanan Kristus. Dunia mengajarkan untuk mencari diri sendiri, tetapi Yesus mengajarkan kasih dan pengorbanan. Dunia mengajarkan balas dendam, tetapi Yesus mengajarkan pengampunan dan kasih tanpa batas. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus membutuhkan kesungguhan dan komitmen. Namun ketika kita setia mengikut Yesus, Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kita. Ada damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang tetap berjalan bersamanya. Saudara-saudari, Yesus memanggil kita untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Ingatlah, Dia bukan hanya memanggil kita, tetapi juga telah melakukannya dengan sempurna untuk kita. Untuk keselamatan dunia, Dia memberikan contoh dan keteladanan yang baik, sehingga kita tidak kekurangan akan tokoh yang untuk kita contoh. Sehingga kalau kita hidup dalam Dia, maka kita juga akan dimampukan untuk melakukannya. Hidup yang meneladani dan mengikut Kristus adalah hidup yang membawa berkat dan perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali menyapa kami di pagi hari ini, mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk kami boleh hidup meneladani Tuhan. Kami boleh hidup seturut dan sekehendak Tuhan untuk menyangkal diri, menguasai diri, mengikut Yesus dan memikul salib kami. Hidup penuh dengan perjuangan di tengah-tengah dunia sebagaimana Tuhan telah menjalaninya dan memenangkannya. Kami juga akan dimampukan oleh Tuhan. Oleh karena itu kami memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, berkatilah segala sesuatu yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya berkenan
di hadapan Tuhan. Dan ingatkan kami Tuhan ketika kami melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit, Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan mengembalikan kesehatan mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, anak-anak Tuhan yang sedang di dalam pendidikan, persekolahan mereka, yang sedang menghadapi ujian atau apapun aktivitas kegiatan mereka di kampus atau di sekolah. Tuhan berikan hikmat pengetahuan, kiranya mereka menjadi anak-anak kebanggaan kami, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Tidak seorang pun yang tersesat, terhilang dari mereka generasi anak-anak Tuhan itu. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhanlah yang menyertai, memberkati, dan memberikan pertolongan serta kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Sehingga hari ini lebih baik daripada hari yang sudah berlalu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.